Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa sekalian rahimakumullah. Abdullah bin Mubarak pernah berkata bahwa ketika itu ada seorang hakim yang arif bijaksana. Hakim ini berhasil mengumpulkan 40.000 hadis. Dari 40.000 hadis yang berhasil dikumpulkannya, hakim ini mengambil intisari dari 40.000 hadis itu menjadi 4.000 hadis. Dari 4.000 hadis yang telah dikumpulkannya, hakim ini juga berhasil untuk memilih lagi intisarinya menjadi 400 hadis. Dan dari 400 hadis ini, hakim ini pun berhasil mengelompok-kelompokkannya dan mengambil intisarinya menjadi cuma 40 hadis saja, atau yang kita sebut dengan hadis arba'in. Dari 40 hadis ini, hakim ini kemudian menarik kesimpulan intisarinya menjadi 4 hal pokok saja. Hal pokok pertama yang disampaikan oleh hakim bijaksana ini adalah jangan engkau beri kebebasan sepenuhnya kepada istrimu. Yang kedua, jangan engkau percaya atau jangan engkau anggap bahwa harta itu adalah segalanya bagimu. Yang ketiga, jangan engkau masukkan makanan dan minuman ke perutmu melebihi apa yang diinginkan yang diperlukan oleh perutmu itu sendiri. Dan yang keempat, jangan engkau mencari ilmu yang ilmu itu tidak bisa bermanfaat bagi dirimu. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, jangan engkau biarkan atau berikan kebebasan sepenuhnya pada istrimu. Maknanya kita sebagai suami tentu harus mempunyai rasa cemburu apabila istri kita ini melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan. Rasulullah SAW pernah bersabda, dan tidak dapat mencium bau surga laki-laki yang tidak mempunyai rasa cemburu. Tentu rasa cemburu di sini bukanlah cemburu buta, istri kita nawar sayur sama tukang sayur kita cemburu, bukan yang model begitu. Tapi ini adalah cemburu yang memang pada saatnya kita cemburu. Misalnya, istri kita membawa seseorang yang tidak kita senangi ke dalam rumah kita. Yang kedua, janganlah engkau tertipu oleh harta. Engkau merasa bahwa harta dapat menyelamatkanmu dalam segala hal. Rasulullah SAW mengingatkan kita semua, harta ini hendaknya menjadi alat bagi kita untuk beribadah kepada Allah, untuk melakukan perjuangan di jalannya Allah. Bukan kita malah mengejar-ngejar harta, mendewa-dewakan harta, menjadi budaknya harta itu sendiri. Yang ketiga adalah, janganlah engkau makan dan minum yang melebihi apa yang diperlukan oleh perutmu. Perut kita ini cuma segini ini. Cuma segini ini. Jadi yang diperlukan oleh perut kita sekedar bagaimana supaya kita bisa hidup dengan sehat. Bukan berlebih-lebihan. Dan yang keempat adalah, janganlah kita mencari ilmu yang ilmu itu tidak ada manfaatnya bagi kita. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, bagi orang yang mempunyai ilmu Al-Quran, maka niscaya akan tinggilah nilai dirinya. Bagi mereka yang mempunyai ilmu fikih, maka akan mulialah kedudukannya dalam masyarakat. Bagi mereka yang mempunyai atau menguasai ilmu hadis, maka akan kuatlah hujah-hujahnya dalam berargumentasi. Bagi mereka yang faham ilmu aritmatika, Imam Syafi'i mengatakan akan cemerlanglah pikirannya. Dan akhirnya Imam Syafi'i mengatakan, bagi mereka yang menguasai ilmu bahasa Arab, kesusastraan tata bahasanya, maka akan haluslah perangainya. Mari tunaikan zakat melalui Al-Azhar Peduli Umat, insya Allah menjadi keberkahan bagi mustahik serta muzaki. Karena zakat adalah energi. Mari tunaikan zakat melalui Al-Azhar Peduli Umat, insya Allah menjadi keberkahan bagi mustahik serta muzaki. Karena zakat adalah energi. Mari tunaikan zakat melalui Al-Azhar Peduli Umat, insya Allah menjadi keberkahan bagi mustahik serta muzaki. Karena zakat adalah energi. Pemirsa sekalian rahimakumullah.
Itu sebabnya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa. Allahumma inni a'udzubika minal ilmi la yanfa'. Kita berlindung kepada Allah dari ilmu-ilmu yang tidak ada gunanya. Apa artinya ilmu kita miliki kalau ilmu itu tidak bisa menjaga diri kita? Kalau kita punya harta, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, maka kita harus jaga harta itu. Tapi sebaliknya kata Imam Ali radhiyallahu an, kalau kita punya ilmu, maka ilmu yang akan menjaga diri kita. Nah, disinilah. Kalau ilmu kita punya, tapi kita ilmunya nggak bisa jaga diri kita, maka jelas ilmu ini tidak membawa manfaat apapun pada kita. Pemirsa sekalian, rahimakumullah. Inilah 4 hal yang dirumuskan, ditulis oleh Abdullah bin Mubarak dari 40.000 hadis. Disarikan menjadi 4.000 hadis. Dicarikan menjadi 400 hadis. Disarikan menjadi 40 hadis. Kemudian disarikan lagi menjadi 4 poin-poin utama. Yang pertama, jangan engkau beri kebebasan sepenuhnya kepada istrimu. Kita harus berikan batasan-batasan yang sesuai syariah. Tentu kita tidak boleh mengekang diri atau mengekang diri istri kita. Tapi kita juga tidak boleh memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya tanpa ada batasan syariah kepada istri kita. Yang kedua, jangan kita tertipu oleh harta. Harta ini makin banyak, makin repot hisapnya. Makin banyak harta, makin banyak pertanyaan dari malaikat nanti. Kita jangan tertipu oleh harta, kita harus jadikan harta menjadi alat untuk beribadah, untuk berjuang di jalan Allah. Dan yang ketiga, janganlah kita isi perut kita ini dengan makanan dan minuman yang melebihi kebutuhan dari perut kita itu sendiri. Makan ini, makan itu, makan ini, makan itu. Akhirnya apa? Akhirnya kesehatan kita terganggu. Dan yang keempat adalah janganlah kita mencari ilmu yang ilmu itu tidak ada manfaatnya bagi diri kita. Pemirsa sekalian, rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak memasukkan kita ke dalam 4 golongan orang ini. Mudah-mudahan dalam Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan barokahnya kepada kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakat adalah kebutuhan kita. Ya, kitalah yang butuh zakat agar Allah membersihkan harta kita, menenteramkan jiwa kita, serta memberikan keberkahan dunia dan akhirat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya baru saja berzakat. Alhamdulillah. Mari tunaikan zakat melalui Al-Azhar Peduli Umat. Insya Allah menjadi keberkahan bagi mustahik serta muzaki. Karena zakat adalah energi. Barakallah.